perjalanan rohani, ada pertobatan. Kita tidak hanya dengar, ada cinta kasih, ada pengampunan, ada peningkatan. Haleluya. Harus begitu, saudara-saudaraku. Jadi sekarang harus masa menabur supaya ada penuaian di panen akhir. Panen akhir adalah kegerakan kuantitas, tambah jiwa dari mana-mana, dan satu lagi kegerakan apa tadi? Kualitas perkembangan rohani. Haleluya. Nah, ini harus ke situ, saudara-saudaraku. Jadi sekarang kita semua harus gerak. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam Galatia, kalau kita sudah bertobat, itu sudah masuk, maka di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 10 kita harus memakai kesempatan dan semua harus menabur. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang ada di sini, baik saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini lewat sambungan saluran internet, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia, kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dengan yang ke-8. Atau sampai 9. Ya, sampai 10 saja. Saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah tiba waktunya, ia akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan kita seiman. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan perjalanan bangsa Israel, kenapa kita harus selalu melihat itu?
Dan memang harus melihat itu, bahkan berpondasi dengan itu, karena itu adalah menjadi nubuatan dalam perjalanan rohani kita. Jadi itu kalau bagi ibu-ibu yang atau bapak-bapak, karena kalau untuk menjahit itu nggak harus ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak tukang jahit. Nah, jadi kalau tukang jahit harus ada patron, tahu orang bilang mal begitu. Nah, kalau orang Belanda mungkin dia ngomong blueprint. Jadi itu menjadi ya contoh lah begitu ya. Jadi kita nggak boleh tidak melihat itu. Dan mereka adalah isi dalam perjanjian lama, menubuatkan perjalanan rohani di dalam Yesus dalam perjanjian baru. Jadi perjalanan bangsa Israel yang terutama adalah dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah itu ada waktunya, nggak asal begitu saja. 40 tahun. Dan dalam 40 tahun itu sudah harus sampai di tujuan. Dan berarti ada tahun awal, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan 39 waktunya itu dan tempatnya itu sudah tertentu. Dan di tahun 39 itu orang-orangnya juga sudah hanya yang beruntung. Tapi kiranya kita semua orang yang beruntung, saudara. Nah ini, jadi kalau yang bermain-main udah ketinggalan ataupun udah mati lah, udah jadi kerangka lah. Nah, jadi hanya yang bersungguh-sungguh, bahkan rohnya itu sungguh-sungguh, cara hidupnya itu sungguh-sungguh, dan yang paling lama perjalanannya itu 40 tahun. Cuma dua yang mencapai 40 tahun, Joshua dan Kaleb. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus juga mengerti perjalanan rohani kita. Karena kalau kita lihat juga di dalam perjanjian baru, diawali dengan lahir baru. Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau tidak dilahirkan baru, tidak bisa melihat, apalagi memasuki, melihat saja enggak. Nah, dan lalu kita lihat sampai kepada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu sudah harus dewasa, mengerti, benar-benar bersiap, ada pengertian, tidak bodoh. Itu sebabnya 10 anak darah, 5 bodoh ditinggal, tapi 5 yang pintar dibawa. Haleluya. Nah, kita harus mengerti, kita harus sampai dihantar ke situ. Jadi tidak asal bergereja, tidak hanya orang Kristen, harus begitu, saudara-saudaraku. Nah, untuk sekarang ini apa persiapan gereja? Kita sedang bersiap masuk dalam penuaian besar-besaran, panen besar-besaran. Haleluya, saudaraku. Ini perjalanan gereja di zaman sekarang
Sekarang 2022, saya pastikan sekarang kita harus berada di dalam kegerakan panen besar. Ada dua bagian panen ini. Penuaian secara jiwa-jiwa. Ini saudaraku. Dan yang kedua, penuaian manusia rohani bagaikan pemisahan kambing dan domba. Itu untuk masuk langsung dalam hidup yang kekal. Karena Matius 25 kita sudah sering mendengar itu, tapi kita boleh lihat sebentar biar pengertian kita termeterai dalam kebenaran firman. Matius pasal yang ke-25 di atas ayat 31, penghakiman terakhir. Jadi terakhir, saudaraku, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan, semua di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, ini saudaraku. Jadi kalau yang tadi kegerakan yang pertama mengumpul manusia. Nah, ini namanya jumlah, kuantitas. Di dalam hal ini tidak bisa dibendung dari suku-suku yang dianggap berjauhan, itu pada berdatangan. Dalam Yesaya pasal 60 kalau kita lihat mulai ayat yang pertama, bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu akan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa apa? Terus berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini nggak bisa disangkal ini, saudaraku. Orang mau melawan, mau bikin apapun aksi, manusia tidak bisa melawan Tuhan. Tidak bisa. Mau ditutupi, mau dibendung, mau diapain saja, nggak bisa. Ini keaslian firman. Kalau ada orang berani langsung nyalain, bilang palsu, bilang apa? Ini kebenarannya, tidak bisa dibendung. Ya. 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara-saudaraku, biar kita yang memiliki rohani yang pertama maju, sehingga yang datang itu boleh adik-adik rohani, boleh anak-anak rohani,
Jadi kita yang duluan. Haleluya. Harus setia. Supaya apa? Jangan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tetapi karena kita setia, bagaikan tiang soko guru. Tahu soko guru? Tiang penopang penyangga. Sewaktu Simpson merubuhkan 2 tiang, nah, itu soko guru, saudaraku. 2 itu aja dirubuhkan, gedung itu rubuh semuanya. Jadi kita harus teguh dalam Tuhan. Nah, yang muda-muda juga harus ngerti, harus teguh dalam Tuhan. Amin. Iya, jangan gampang-gampang berubah. Makanya kalau dimarahin jangan pergi aja. Ada yang lain biarin, hancur sekalian. Nah, boleh. Kita harus keteguhan dalam kebenaran. Soko guru. Ingat, kalau guru mengapa? Mengajar. Kalau soko guru bertahan, menopang. Ini saudaraku. Iya. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Kalau unta ini asalnya dari mana ini biasanya? Hah? Arab. Ya, Timur Tengah, ya. Disebut dari Midian, dari Eva. Ini anak-anaknya Abraham ini semua. Midian itu adalah istri Abraham, keturah. Sesudah Sarah meninggal. Ini baru mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas kemenyan. Seba ini dari mana ini? Afrika. Ratu Seba itu Afrika. Makanya di situ kegerakan wudhu. Sekali kebaktian ribu-ribuan. Masa ada gereja di situ panjangnya 13 km. Kalau dari Bekasi saya jalan tolnya nggak terlalu jauh, saudaraku. Itu bisa berapa menit itu jalan tol itu. Jadi kalau jalan kaki udah ngos-ngosan ini, saudara-saudaraku. 13 km panjangnya gereja. Disitulah itu daerah itu. Mereka membawa emas. Jadi mereka sudah punya keteguhan. Kalau emas yang murni itu menunjukkan ketetapan. Ya. Kemenyan itu menunjukkan doa serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudara tahu Kedar dan Nebayot? Ya, baca dulu Kejadian 25 ayat 13. Ayo. Kejadian 25 ayat 12-13. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel Miksam. Jadi yang dari yang sulung itu Nebayot, dan adiknya seterusnya adalah Kedar. Ini tahu Ismail.
Itulah saudaraku, keturunannya nggak bisa dibendung. Saat-saat sekarang di mana-mana ini saudara-saudaraku, walaupun belum itu merupakan tujuan terakhir, tapi secara fisik, kuantitas itu nggak bisa dibendung. Ini firman Tuhan. Kita lihat kebenarannya, mau diapain pun nggak bisa dilawan. Apa yang tertulis terjadi, ya dan amin. Nggak boleh diganggu gugat, saudaraku. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kegerakan akhir itu satu di dalam pertambahan orang. Ini namanya kita sebut kuantitas. Haleluya. Baru yang kedua adalah mutu. Nah, itu bagaikan memisahkan kambing dan domba. Penurut, yang setia, yang berkorban, yang sungguh-sungguh. Nah, jadi itu namanya kita sebut kualitas. Haleluya. Tadi kuantitas. Tapi masih disaring lagi. Baru nanti diambil yang berkualitas. Haleluya. Nah, ini kita harus tahu. Sekarang saatnya menuju ke situ. Haleluya. Dunia, gereja, orang percaya, itu waktunya. Semua ada waktunya. Tidak bisa diganggu gugat. Dan waktu itu tidak bisa dibendung. Hanya 2 kali matahari pernah berhenti. Yang pertama, Joshua mau menyelesaikan peperangannya. Oh, itu sudah sungguh-sungguh. Dan Allah merasa itu sangat penting. Sehingga Allah itu ikut campur tangan. Matahari dihentikan. Dan yang kedua, menunjukkan kebenarannya, cinta kasihnya bagi orang yang selalu setia, ingin beribadah kepada Tuhan. Hizkia disembuhkan. Haleluya. Ditambah umurnya berapa? 15 tahun. Dan sebagai tandanya matahari mundur. Haleluya. Nah, cuma itu, nggak ada lagi. Lainnya itu sudah nggak bisa, sudah aku. Tinggal jalan terus. Makanya di sini sekarang kita semua harus ada penyerahan untuk hidup berrohani dan untuk hidup dipakai oleh Tuhan. Makanya saudaraku, kita menyanyi, pakailah hidupku menjadi alatmu seumur hidupku. Haleluya. Nah, ini saudaraku, untuk apa kita sekarang menabur? Haleluya. Ini saudaraku, tadi kita baca di mana ya? Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini Galatia ini adalah sebagai pintu pergumulan. Kalau kita di balik pintu, tidak masuk ke dalam, itu manusia yang paling
berdosa, paling jahat. Ya, ini saudara-saudaraku, kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus, saudara-saudaraku, jadi dia berkata bahwa sebenarnya tadinya dia adalah orang yang sangat berdosa, tapi Tuhan sangat mengampuni dia. Dan kalau dia diterima oleh Tuhan, maka yang lama itu semua tinggal. Dan kalau dia mau maju dalam Tuhan, dia nanti berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus adalah hidupku. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi tinggal kita ini. Yang lama itu harus dibuang. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dibuang. Dan kita harus mendukung sampai kita punya kesaksian semua. Dan orang bisa melihat kita, wah, itu orang dialog itu pengikut Yesus itu. Harus begitu, saudaraku. Tapi kesaksian kita harus baik. Nah, kalau nanti dia bilang, recok itu, kamar mandinya diajak-ajak semua, tisunya kemana-mana. Jangan sampai begitu nanti perkataan dari orang-orang sana. Harus dilihat semua bekas-bekas kita indah, saudara-saudaraku. Bekas-bekasnya aja indah, apalagi hatinya. Haleluya. Harus begitu, saudara-saudaraku. Ya, gitu saudara. Apalagi dilihat lagi nanti, harus sampai mengarah kepada satu Tawarikh pasal yang ke-10 ayat 5. Coba dulu, gimana katanya? Ayo cepat. 10 ayat 5. 1 Tawarikh 10 ayat yang ke-5, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa satu raja-raja ya, iya, satu raja-raja, salah. Ya, satu raja-raja 10 ayat yang ke-5, makanan di mejanya ketika Ratu Negeri segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ya, saudaraku, hikmat Salomo artinya firman yang dibuka bagi kita harus sampai menjadikan kesaksian yang mengagumkan. Ini saudara-saudaraku, makanya kita berdoa biar terus ada firman yang baru, firman yang dibuka pengertiannya. Sebab kalau firman tidak dibuka pengertiannya, itu lama-lama seperti dongeng saja. Nah, dan dongeng tidak bikin orang maju rohani. Justru kalau didongengin malah apa? Ngantuk dan tidur. Kalau rohaninya tidur lagi. Nah, gak maju-maju. Makanya kalau Tuhan Yesus datang, hoi, bangun. Apa? Mempelai datang, langsung mulai dia. Sekarang kita harus bangun rohaninya. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus bergerak, harus ada firman
yang dibuka. Elia dalam perjalanannya kecapean, apa dikerjakan? Tidur. Benar, tidur. Malaikat datang, "Hai Elia, bangun, perjalananmu masih jauh, makan." Nah, makan. Kita firman Tuhan harus makanan, saudaraku. Jadi firman Tuhan itu harus dibuka. Bagaikan kalau dia roti, dikupas, gandumnya dibersihkan, ada yang digiling, bikin adonan, dibakar jadi roti, makanan. Jadi artinya hikmat dibuka pengertiannya. Sering sekali ada banyak penyampaian sudah lama-lama seperti dongeng. Karena apa? Tidak dibuka pengertiannya. Itu sebabnya Markus pasal yang keempat. Ini kalau kita ngomong Markus, teringat saya si Markus nih. Halo. Ini Salom. Untuk dia mantap di sana. Ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi perumpamaan apa waktu itu Tuhan Yesus berkata? Itu tentang penabur. Tadi kita temanya tentang penabur. Makanya harus ada firman yang dibuka pengertiannya. Ayat 11 jawabnya, jawab Yesus, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Jadi hanya perumpamaan saja, tidak dibuka pengertiannya. Bahayanya kalau tidak dibuka pengertiannya. Bersama kita ayat 12, 1, 2, 3. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini bahaya, saudaraku. Kalau firman itu tidak ada hikmat Salomo yang menjadikan mengagumkan, nanti firman itu bagaikan dongeng saja. Bahasa Batak, turi-turian. Nah, ini. Iya. Tiang Jawi ngomong apa itu? Dongeng juga ya. Ikut bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi bahayanya kalau tidak dibuka. Orang tidak mengerti dan tidak berbalik dari perbuatannya dan tidak mendapat penyucian, tidak mendapat pengampunan. Nah, inilah bahayanya. Nggak bisa masuk dalam kegerakan akhir. Kerjanya tidur, didongengin terus. Rohaninya tidur. Itu sebabnya ada ladang yang kehujanan jadi subur, tapi ada ladang kekeringan jadi gersang. Tapi kita nggak ada yang gersang. Kalau menyanyi harus ada urapan, harus ada sukacita. Karena apa? Dibarengi kebenaran, perjalanan rohani, ada pertobatan. Kita tidak hanya dengar, ada cinta kasih, ada pengampunan, ada peningkatan. Haleluya. Harus begitu, saudara-saudaraku. Jadi sekarang harus masa menabur supaya ada penuaian di panen akhir.
Panen akhir adalah kegerakan kuantitas, tambah jiwa dari mana-mana. Dan satu lagi kegerakan apa tadi? Kualitas perkembangan rohani. Haleluya. Nah, ini harus ke situ, saudara-saudaraku. Jadi sekarang kita semua harus gerak. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam Galatia, kalau kita sudah bertobat, itu sudah masuk. Maka di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 10, kita harus memakai kesempatan. Dan semua harus menabur. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita memperhatikan, kalau Tuhan memberkati seorang penabur, ada dalam Markus pasal yang keempat ini berapa macam tanah? 4. Tanah yang di pinggir jalan dimakan burung benihnya. Baru tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Tanah yang semak duri, dan tanah yang baik. Tapi kalau Tuhan memberkati, semua itu lewat. Semua yang 3 ini menyatu kepada yang satu, semua jadi tanah yang baik. Amin. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Mari mau kita lihat. Ini sebabnya saya semakin senang. Walaupun orang bilang 2020, 21, 22 tahun sulit, kalau kita bersama Tuhan, kita lewati semua. Semua baik, semua indah bersama Tuhan. Harus begitu. Ngapain kita ikut Tuhan kalau terus sulit? Tapi Tuhan kita Maha Kuasa. Kalau ada Tuhan bersama kita dalam perahu, dalam persekutuan kita, itu artinya kalau ada kesulitan, ya panggil saja, Yesus, tolong. Kalau ada topan yang sangat besar, Yesus berkata, hai angin, hai topan, tenanglah, maka semua akan menjadi damai dan tenang. Haleluya. Kalau orang berjalan di dalam topan, tapi kita berjalan di dalam kedamaian, ketenangan, karena ada kuasa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang ke-26, saya mau mengajak kita melihat Ishak di negeri orang Filistin. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Itu tanah siapa itu? Filistin. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi bukan tanahnya yang menentukan. Yang menentukan adalah berkat Tuhan. Makanya apapun usaha kita ini, jangan khawatir. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Susah payah tidak. Di mana sih itu tulis? 10 ayat 22. Hafal sudah ya. Nggak usah dibaca ya, sudah hafal ya. Atau mau baca ya udah diyakinkan. Ayo baca sebentar, tapi cepat-cepat.
Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Saudaraku, Filistin dengan siapa yang menabur ini tadi? Ishak. Itu hidupnya berlawanan. Nah, emang siapa ini Filistin? Kita mau baca dulu Kejadian. Anak-anaknya Nuh. Ya. Jadi kalau selesai air bah, Nuh mulai membuat mesbah, baru dia bertani, berhasil. Tapi saking berhasil, keenakan minum anggurnya, mabuk saudaraku. Maka si Filistin ini, itu anaknya si Ham, dia bukannya menolong bapaknya, malah dia kabari sana sini sama saudara-saudaranya. Itulah dia. Mari, saya mau ajak kita lihat ini. Mulai 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham itu anaknya si Nuh yang kedua. Sem, Ham, Jafet. Anaknya si Ham, si Kanaan. Ini kan yang tertulis. Nah, ayat 22. Maka Ham bapak Kanaan. Bapaknya si Ham, anaknya Kanaan. Melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Jafet, nah ini yang tua sama yang bungsu, mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Ini anaknya si Ham. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina. Jadi si Ham dan Kanaan itu adalah menjadi yang terkutuk dan yang terhina. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Jafet, ini yang paling muda, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Jadi keberkatan abangnya keberkatan yang bungsu, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi kalau kita lihat ayat 14, saya pendek saja ya. Orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim, dari mereka inilah berasal orang Filistin. Nah, baca nanti ya, sampai mulai dari 10 ini. Inilah keturunan Sem, Ham, Jafet, anak Nuh. Baru nanti keturunan Ham ayat 6 itu Nimrod sampai kepada Filistin itu tadi. Baru kalau selanjutnya yang lain nanti. Nah, jadi perhatikanlah. Itu yang tidak menghargai orang tuanya. Tapi kalau siapa tadi yang menabur? Kalau Ishak sangat. Nah,
Ishak yang remaja pernah diikat oleh papanya, gak melawan sama sekali. Haleluya. Ini dah. Jadi di tanah orang yang terkutuk, tapi kalau orang yang tergembala, dimanapun tetap diberkati Tuhan. Itu artinya, saudara-saudaraku, itu siapa setia dan tergembala. Nah, kalau Filistin ini cucunya si Ham, keturunannya si Kanaan, terkutuk semua. Jadi hamba terus. Tuhan ingin melepaskan, jangan ada perhambaan. Itu sebabnya bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Tidak boleh ada perhambaan. Dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya ada orang tua dalam Tuhan, ada orang tua dalam jasmani. Harus menghormati. Haleluya. Ya memang itu. Efesus pasal 6, ayo baca dulu. Nah, ini saudara-saudaraku. Ayo cepat dikit. Ini yang biasa ini kita dengar. Ini nasihatnya orang Batak selalu ini. Efesus 6 ayat 1. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Nih, jadi anak-anak semua harus menghormati. Mana ini anak-anak ini? Halo? Ada ini anak-anak ini? Lambai dulu tangan, biar diberkati Tuhan. Ayo. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati ya anak-anak ya. Tapi jangan melawan sama orang tua. Nah, harus nurut-nurut semua. Anak-anak Tuhan juga jangan melawan. Dalam penggembalaan. Haleluya. Kalau mau diberkati Tuhan, ya memang harus begitu, nggak ada jalan lain. Apalagi kalau ada firman Tuhan disampaikan dengan benar. Harus, saudara-saudaraku. Sebab nanti kalau udah melawan firman, di mana saja pun nggak ada keberkatan lagi. Nah, itu sebabnya perhatikan. Bagaimana kesopanan yang baik, bagaimana cara yang baik. Kalau orang Batak pasti langsung tahu, mau pasti ada, ya. Apalagi kalau makuling giring-giring, marpungu sudah langsung patik palimahon. Siapa tahu? Ayo. Ada mertua. Di tanah dan Leon di jauh di Batam dia. Orang Batak harus hafal itu, dan memang itu harusnya. Jangankan apa? Ayo Pak Ninggolan dulu. Pak Ninggolan, tolong dulu. Patik palimahon, Pak Doko Jomang. Lihat, siapa aja juga boleh. Mantap Bapak. Peninggolan, biar pegang-pegang gemuk di situ, tapi patik palimahon. Mantap. Enggak usah baca Alkitab, enggak usah baca katekismus, langsung tahu. Iya. Tapi itulah ya, orang tua dalam Tuhan, penggembala. Orang tua yang sesungguhnya, iya. Tapi harus jangan kelewatan. Sudah mati pun terlalu, saudaraku. Bukan begitu. Semua harus ditentukan sesuai apa yang dikerjakan waktu di dalam hidupnya. Jadi kalau orang tua masih hidup, hormati sehabis mungkin. Kalau sudah mati, jangan begini.
Bapak dulu kalau makan aliang-aliangnya itu, makannya tambah 5 kali. Sekarang kita mau bikin dulu makanan. Padahal sudah 20 tahun. Tulangnya aja udah kadang nggak kelihatan lagi sebagian. Taruhlah di dalam kamar makanan itu, aliang-aliang sudah. Jangan ada yang makan ini ya. Ini kesukaan Bapak. Udah 2 jam. Udah makan, dimakan nggak? Udah. Mana buktinya? Udah dingin. Apapun makanan kalau 2 jam, ya pasti dingin. Betul apa enggak? Apalagi kalau pakai AC, waduh. Itu. Mana? Lagi waktu hidup aja kalau udah sakit nggak bisa makan, apalagi udah mati. Dia bilang udah makan, nggak bisa. Nah, makanya hormati sehabis mungkin kalau masih hidup. Kalau sudah mati bukan begitu. Dihormati pun nanti paling yang hidup yang lihat. Kalau yang mati sudah nggak ada lagi pertimbangan. Apapun kita lakukan, nggak ada lagi ingatan, niatan, pertimbangan. Itu dalam dunia orang mati. Itu di dalam kitab pengkhotbah. Kita tidak sempat baca, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau Ishak itu menunjukkan tergembala sampai ingin disembelih pun dia siap berserah. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini anak-anak kalau disuruh juga nurutlah. Amin. Jangan suka melawan-melawan. Tartu. Besok harus ya gitu. Apalagi kayak tentara, siap laksanakan. Amin. Kalau kita kepada firman Tuhan, nanti kita akan menabur dan berhasil. Berapa tadi? 100 kali lipat. Jadi nggak ada pengaruh tanah gersang, tanah apa, enggak. Beribadah kepada Tuhan menurut firman Tuhan, tergembala yang baik. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap sanggup memberkati kita. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya tadi Kejadian pasal yang ke-26, maka menaburlah Ishak. Tolong baca siapa dulu yang jelas. Ayat 26, maka menaburlah Pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Jadi penyerahan Ishak itu sudah dimeteraikan. Bapaknya dengan dia, Jehovah Jireh, Allah mengadakan. Haleluya. Itu sesudah ada penyerahan yang sungguh. Ini saudaraku. Tapi Filistin, bapaknya si Ham, anaknya si Kanaan, cucunya si Filistin. Gak ada keberkatan sampai sekarang. Itu pembuktian Alkitab. Sebenarnya tanah orang Israel itu juga termasuk tanahnya orang Filistin. Ini. Tapi Tuhan memberkati si Ishak. Apapun yang terjadi, yang sana menjadi yang terus beridar-idar. Karena firman Tuhan ini nggak bisa dibantah. Tetap jadi hamba, nggak bisa maju, nggak bisa. Nggak tahu udah merdeka atau belum. Iya. Tapi apapun yang terjadi kalau Israel merdeka tahun 1948,
Ya gitu ya. Apa namanya? Udahlah, ahli sejarah. Inilah saudara-saudara. Tapi kenyataannya begitu. Firman Tuhan tidak bisa dibantah. Allah pasti memberkati. Jehovah Jireh, Allah mengadakan. Ingat saudaraku, makanya ibadah kita ibadah yang sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Apapun pelayanan kita, singers ya singers, main musik ya main musik, dan itu jangan lakukan karena manusia, nggak ada berkatnya. Kalaupun umpamanya ditawar gaji, berapalah. Tapi kalau itu dari Tuhan, berkatnya dunia dan akhirat. Berkatnya luar biasa. Tuhan mudah memberkati kita dari mana saja pun. Dari yang mustahil. Kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.